Perkenalkan, kami dari kelompok 10, nama saya Brandon. Saya Vincent. Nama saya Dominic. Saya Dika. Di video ini kami akan menunjukkan hasil penelitian kami mengenai keadaan ekonomi dan juga kesulitan ekonomi yang dialami warga Jakarta Barat, tepatnya di Kampung Guji Baru. Kita akan melihat bagaimana ketidakpastian pekerjaan dapat memengaruhi hidup mereka. Dan juga bagaimana cara mereka mengelola keuangan untuk kebutuhan primer dan sekunder, serta pendapat mereka mengenai upah minimum regional atau UMR Kota Jakarta. Selamat menonton. Ya berasa semuanya naik. Biasanya kan seraya, misalkan cabai, tomat, bawang. Di bahan-bahan dapur itu wah, terasa banget karena tiap hari Sayuran ya. hari kita pakai gitu ya. Paling pemakaiannya ini dikurangi ya. Kita pakai yang banyak, ini dikurangi sedikit. Pengaruh sih, karena semuanya serba naik. Oh enggak. Belum terlalu terasa lah ya. Belum terasa. Lebih Tergantung juga kalau misalkan pas lagi keuangannya lagi nggak ada, ya berasa juga kalau lagi ada keuangan ya enggak. Apalagi sekarang kan keuangan jadi sulit, jadi agak serba mahal, tambah lagi ya udah makin jatuh. kesehatan keluarga deh. Secara bersamaan. Kalau kita usaha kita santai ya istirahat kan ya kita utamakan Ini kan sama sekali ada. Bagaimana? ya buat kuliah anak cucu. Sekarang saya ngerawat cucu dua anak terkabut Pengaruh lah, mau nggak mau dicukupin waktu COVID. Sekarang gitu. Nggak bisa, aku sudah mencukupi. Setiap hari, namun banyak pengeluaran. Ya itu kerja serabutan, apa aja. Iya. Mendukung banyak, tapi keuangannya nggak ada mendukung. Enggak. Oke. kalau buat seharian ya gampang tidak Berarti masih dalam jangka upah minimum. iya cukup penting menjaga kesejahteraan udah pasti mencari sampingan udah pasti ya kebutuhan lebih membesar sih untuk kenaikan Kita sekolah selama ini nggak berbayar kan, sekolah gratis. Jadi yang mikir cuma buat makan, buat bayar kontrakan. Kalau berutang aku ikut usaha. Kalau buat keluarga aku nggak utang. Ya mungkin yang nggak penting-penting banget kita nggak dibeli ya. Kebutuhan pokok aja dulu. Yang penting anak bisa buat makan, buat beli baju anak. Enggak juga kan karena suami kerja, jadi cuma buat nambah-nambah jajan anak, buat makan aja gitu, buat bantu suami lah, biar kontrakan gitu. Jadi enggak. Penelitian ini menunjukkan bagaimana dampak ekonomi yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan pokok, ketidakpastian penghasilan, serta kebijakan upah minimum yang berlaku menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh warga dalam memenuhi kebutuhan primer seperti makanan, pendidikan, dan juga kesehatan. Begitu masyarakat menunjukkan kreativitas serta daya tahan dalam beradaptasi, seperti menghemat pengeluaran, membuka usaha sendiri, serta memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak. Upaya pemerintah seperti BPJS membantu sebagian kebutuhan kesehatan masyarakat, namun tidak sepenuhnya membantu menyelesaikan kesenjangan ekonomi yang terjadi di antara masyarakat. Penelitian ini mengajarkan kita bahwa di tengah keterbatasan, semangat juang dan solidaritas antar anggota keluarga menjadi kunci bertahan hidup. Kesejahteraan ekonomi tidak hanya tentang angka, tetapi juga tentang keberanian untuk beradaptasi dan memprioritaskan kebutuhan yang benar-benar penting. Dari penelitian ini kita dapat belajar bahwa pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan dukungan ekonomi harus menjadi fokus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak signifikan dalam hidup mereka. Mari kita terus berkontribusi, baik melalui kebijakan maupun aksi nyata, untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.